Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulis Nurwahida dari Prodi Biologi Institut Teknologi Sumatera. Hai teman-teman dari SMA Negeri 6 Metro, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai ilmu etnobiologi. Etnobiologi erat kaitannya dengan sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di sekitar lingkungan hidup kita, yang dapat kita manfaatkan, kita kelola untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam dapat berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut tercakup dalam ilmu etnobiologi. Etnobiologi itu sendiri berasal dari kata etnologi dan biologi. Etnologi berarti ilmu yang mempelajari tentang etnis, suku, atau masyarakat lokal serta budaya yang ada di suatu daerah. Sedangkan biologi berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan organisme hidup lainnya. Dari kedua kata tersebut, etnobiologi didefinisikan sebagai interdisiplin ilmu tentang hubungan dinamis antara masyarakat, biota, dan lingkungannya. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman flora dan faunanya. Berdasarkan sumber daya alam yang digunakan, etnobiologi terbagi menjadi dua, yaitu etnobotani dan etnozoologi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Khoir Fadwi dengan nomor induk mahasiswa 13117001 dari program studi Teknik Elektro Kampus Institut Teknologi Sumatera. Etnobotani. Apa sih itu etnobotani? Etnobotani adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan tumbuhan secara tradisional oleh suku bangsa yang masih primitif atau terlatar belakang. Kajian etnobotani bertujuan untuk menganalisis jenis tumbuhan yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat serta untuk mendukung upaya penilaian keanekaragaman hayati yang ditinjau dari nilai sosial dan ekonominya. Nah, ini contoh dari jurnal etnobotani ya. Seperti etnobotani dan potensi tumbuhan obat masyarakat etnik anak rawa kampung penyengat sungai Apit Siak Riau. Nah, untuk pemanfaatan pengelolaannya, biasanya masyarakat adat kampung penyengat memanfaatkan tanaman obat yang tumbuh liar di hutan untuk diolah menjadi obat tradisional yang berguna mengobati berbagai macam penyakit. Kemampuan masyarakat dalam memilih, meramu, dan mengemas tumbuhan obat menjadi sebuah obat suatu penyakit merupakan bukti kedekatan masyarakat dengan hutan. Nah, itu yang disebut dengan etnobotani. Contoh lainnya adalah seperti ini. Misalnya, di Aceh, di daerah Iboih dan Sabang, tanaman yang biasa digunakan dalam pemanfaatan masyarakat yaitu pucuk daun baseron, belimbing sago. Biasanya untuk mengobati atau berkhasiat untuk obat darah tinggi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cabang ilmu etnozoologi. Etnozoologi merupakan hubungan antara manusia dan hewan dari masa lampau hingga masa kini. Sama dengan etnobotani, kajian etnozoologi bertujuan untuk menganalisis jenis hewan yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat serta untuk mendukung upaya penilaian yang ditinjau dari nilai sosial dan ekonominya. Berikut contoh jurnal penerapan ilmu etnozoologi oleh suku anak dalam di Provinsi Jambi. Hal menarik dari suku anak dalam yang paling menonjol adalah ketahanan tubuhnya untuk hidup di alam bebas dan memiliki kemampuan dalam pemanfaatan hewan liar sebagai sumber makanan dan kebutuhan hidup dengan cara berburu. Seperti yang kita tahu, suku anak dalam merupakan kelompok masyarakat yang masih jauh dari teknologi masa kini dan masih mengandalkan hasil hutan untuk bertahan hidup. Pemanfaatan dan pengelolaan hewan oleh suku anak dalam bermacam-macam, antara lain dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau kuliner.
Salah satu contoh hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan oleh suku anak dalam adalah babi, ikan lele, biawak, dan lain-lain. Selanjutnya, pemanfaatan hewan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya yaitu landak dan harimau. Bagian yang dimanfaatkan dari kedua hewan tersebut yaitu isi perut landak sebagai obat penawar racun dan lemak harimau sebagai obat gatal dan sakit tulang. Kemudian pemanfaatan hewan sebagai hewan peliharaan, contohnya burung dan kucing. Ada pula hewan yang digunakan sebagai simbol, mitos, agama, atau seni budaya. Dalam masyarakat suku anak dalam masih terdapat beberapa mitos yang berasal dari hewan dan bersifat turun-temurun. Contohnya, hewan sigung yang dipercaya sebagai penangkal penyakit cacar, burung Sri Gunting yang dipercaya membawa kesialan bagi yang mengganggunya, dan kalajengking yang dipercaya dapat mendatangkan hujan deras. Apabila kalajengking tersebut dibunuh, maka akan mendatangkan banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, pemanfaatan hewan sebagai ornamen atau dekorasi. Seperti pada gambar, bulu burung biasanya digunakan sebagai dekorasi senjata, hiasan kepala, ataupun pakaian adat dalam suku tertentu. Selain itu, beberapa hewan juga dimanfaatkan sebagai alat transportasi seperti sapi, kerbau, dan juga kuda. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video pembelajaran kali ini. Dan untuk yang terakhir, sebagai bahan evaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan, siswa dapat mencari tumbuhan atau hewan di sekitar tempat tinggalnya, kemudian sebutkan apa saja pemanfaatan dan pengelolaan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan atau hewan tersebut. Tugas dapat diserahkan kepada guru yang bersangkutan. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.